Muy, Iya Nat. mungkin dari kita bertiga, lo lah ya yang paling jaksel. Maksudnya tuh yang cukup aktif buat keliling Jaksel dan cari tahu tempat-tempat di dalamnya. Tapi gue yakin lo atau bahkan kita semua belum tahu tentang salah satu tempat yang bakal gue ceritain ini. Ini cerita dari laki-laki, kita sebut aja namanya Acit. Dia ini tinggal di Jakarta setelah lulus kuliah karena kebetulan dapat kerja di sekitar Jakarta Selatan. Oke. Nah, namanya baru lulus kuliah, terus belum masuk kerja juga. Jadi ya belum ada pemasukan aja. Makanya si Acit ini sengaja nyari kosan yang murah. Yang penting bisa buat dia istirahat lah. Akhirnya dia dapet tuh kosan murah, tapi secara fasilitas oke. Tempatnya di sekitaran Mampang ke arah Kemang. Dari pertama kali Acit datang ke kosannya ini, jujur dia tuh kaget. Soalnya kosannya ini tuh bangunan sama propertinya tuh tipikal antik yang serba kayu, terus gak jelek dan fasilitasnya tuh oke banget. Tapi kok bisa-bisanya naruh harga tuh murah banget. Kebetulan kos-kosannya tuh bebas dan 24 jam. Udah gitu pemilik kosannya tuh juga jarang balik ke kos. Jadi harusnya tuh aman. Acit langsung tuh bayar kosannya buat 1 bulan dulu. Hitung-hitung dia nyoba trial dulu lah. Kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok ya dia pindah. Tapi setelah beberapa hari masuk dan tinggal di sana, Acit tuh nemuin fakta ngeri di kosannya itu. Fakta yang mungkin jadi salah satu alasan kenapa kos-kosan sebagus ini harganya tuh murah. Oke. Jadi untuk beberapa hari Acit tinggal di sana, dia belum pernah sama sekali ketemu sama bapak atau ibu pemilik kosannya itu. Di parkirannya padahal jujur tuh ada beberapa mobil antik keparkir gitu, mobil-mobil mahal antik gitulah. Tapi sama sekali si Acit ini tuh kayak jarang banget ketemu sama anak-anak kosan lainnya. Jadi rasanya tetap sepi aja, kayak gak ada yang ngekos selain dia. Setiap Acit nanya-nanya kepo ke penjaga kosannya juga gak digubris sama sekali. Kayak emang dia tuh ngerasa ada yang tutup-tutupin gitu. Dan yang Acit ingat, pokoknya dari si penjaga kosannya itu, pertama, ada salah satu kamar yang di ujung, itu tuh gak boleh dibuka. Katanya itu sih gudang banyak barang yang menuhin ruangan. Takutnya kalau dibuka tuh bisa pada ambruk gitu, nimpa si Acit. Terus yang kedua, katanya penghuni kosan di sana tuh pada kerja dari pagi sampai malam. Jadi jangan ngeganggu atau bahkan ikut campur urusan satu sama lain. Dan yang terakhir nih Moebi, ini yang agak aneh sih sebenarnya. Katanya tuh gak boleh sembarangan keliling atau bahkan masuk ke wilayah rumah si pemilik kos yang kebetulan emang ada di belakang kosannya dia. Oke. Ada satu malam, kebetulan si Acit ini tuh balik malam banget karena ya emang baru selesai ngerjain proyeknya dia lah. Siang-siang aja nih kosannya dia tuh sepi, apalagi tengah malam kan. Beneran makin kayak gak ada kehidupan aja. Udah tuh, di situ Acit masuk gedung kosannya, terus jalan ke arah tangga karena kebetulan kamarnya di lantai 2. Di situ Acit beres-beres terus langsung tidur. Tapi di tengah-tengah tidurnya dia, tipis-tipis tuh kedengeran kayak ada suara duk duk duk. Awalnya didiemin aja tuh sama Acit. Tapi lama-kelamaan kedengeran makin kencang aja, jadi duk 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 duk. Acit disitu bangun dong karena keganggu. Mana capek banget tuh dia malam itu. Dia buka pintu kamarnya, tapi dia gak ngeliat ada siapa-siapa. Suaranya masih kedengeran dan kayaknya sumbernya dari lantai 1. Acit di situ pelan-pelan turun tangga dan bener aja Moebi. Katanya dia tuh ngeliat di depan kamar ujung itu tuh ada cewek berdiri pakai baju dress tidur putih panjang gitu, terus sambil ngebenturin kepalanya ke pintu kamar itu. Di situ Acit tuh nggak mikir apa-apa, ya namanya dia juga lagi capek, dia malah langsung teriak dan bilang, "Mbak, kalau ada masalah jangan kayak gitu caranya. Yang capek dan kerja gak cuma situ doang." Abis dia ngomong kayak gitu bener aja, si cewek ini tuh stop ngebenturin kepalanya, terus pelan-pelan nengok ke arah Acit. Gak ada yang aneh Muhbi, badannya tuh pucat putih kayak sakit aja. Tapi di lehernya ternyata tuh kelihatan kayak ada bekas lebam biru muterin lehernya, kayak bekas ketarik gitu. Fuck. Di sini cewek ini tuh cuma senyum aja ke arah Acit. Abis senyum, cewek ini tuh kayak langsung nundukin kepalanya kenceng banget. Jadi kayak tulang di lehernya tuh patah gitu Moibi. Anjing. Terus abis itu dia langsung jalan nyamping masuk ke kamar depannya. Di situ Acit nih sebenarnya kaget juga. Tapi Acit nih ngingetin kata penjaga kosannya. Katanya ruangan ujung itu tuh gak boleh dimasukin.
Akhirnya Acit nyoba nyamperin ruangan itulah. Tapi pas sampai depan kamarnya, pintunya tuh kekunci, Bi. Jendela kaca kamarnya tuh juga kayak dipaku, terus ditempel kertas hitam aja, jadi nggak bisa diintip. Di situ Acit lumayan bingung kan, soalnya tadi kan dia ngelihat kalau cewek itu jalan masuk ruangan tuh gampang, tapi ternyata kok pintunya kekunci. Udah tuh, malam itu Acit langsung balik ke kamarnya dia masih nggak ngerasa apa-apa. Toh juga suara ketukan yang tadi tuh kebetulan udah gak kedengeran, jadi dia lanjutin lagi tuh tidurnya. Tapi ternyata suara ini tuh muncul terus-terusan hampir setiap hari, setiap malam, dan di saat Acit tuh mau tidur. Acit tuh kayak jadi diisengin gitu loh, Bi. Pokoknya Acit nih inget banget, ada satu malam si Acit nih udah sebel banget. Pokoknya kalau sampai kedengeran lagi nih suaranya, dia bakal beneran nyamperin ruangan ujung lantai 1 itu. Di situ dia udah gak peduli lagi bakal ada masalah apa. Dan singkat cerita, pas malamnya, bener aja tuh, malam itu tuh si Acit ngedenger suaranya lagi. Tapi kali ini suaranya tuh kayak makin dikencengin gitu. Tapi anehnya, di malam ini Acit tuh gak bisa ngapa-ngapain, Bi. Dia sadar banget, rasanya tuh kayak bangun tidur, terus kebangun lagi, dan lagi, dan lagi. Pokoknya gitu-gitu terus. Dan ternyata di situ si Acit tuh ketindihan. Gak cuma ketindihan biasa ternyata, karena kata Acit, di bangun tidur yang terakhir kalinya, jelas banget dia tuh ngeliat di atas dadanya dia kayak ada kaki ngelayang gitu. Anjir, serius lu? Dan pas dia coba ngintip ke atas, ternyata persis di atasnya dia ada sosok perempuan kemarin lagi gantung diri, Anjing, serem banget sih. Di situ lehernya beneran kayak yang udah patah gitu. Terus dia tuh nunduk diem aja. Gila, lo bayangin gak sih sesetres apa kalau jadi Acit di situ? Tiba-tiba tuh ada suara dobrakan pintu kenceng dari arah pintu kamar Acit. Dan suara pintu ini akhirnya yang bener-bener ngebangunin Acit dari tidurnya dia. Pas bangun tidur, si Acit ini tuh beneran keringetan satu badan, kayak bener-bener abis mandi gitu basahnya. Dan dari luar kamarnya dia, itu tuh kayak ada orang yang mau ngebuka pintu kamarnya gitu. Diteriakin langsung tuh sama Acit, "Siapa lo?" Tapi gak dijawab sama sekali. Sosok itu tuh malah jalan ngelewatin jendela kamar Acit. Tapi dari bayangannya tuh gak full gitu. Bayangannya cuma dari atas sampai setengah jendela aja. Jadi kayak ngelayang gitu loh, Bi. Fuck. Dan gak lama dari momen itu, dari jauh kedengeran lagi suara kayak bruk bruk bruk. Tapi kali ini tuh bukan kayak suara kepala kebentur benda kayu gitu. Suaranya tuh bener-bener kayak lemari kegoyang-goyang kenceng gitu aja. Kalau dibilang takut, si Acit nih udah bertakut. Tapi udah nekat aja lah Acit di situ. Mending sekalian disamperin malam itu biar cepet-cepet selesai lah. Itu di pikirannya dia ya. Acit langsung lari turun ke lantai 1. Dan bener aja suaranya tuh sumbernya sama, dari kamar ujung lantai 1 yang selama ini tuh dibilang jadi gudang itu. Acit akhirnya nyoba buat ngedeket, tapi ternyata masih dikunci, Bi. Di situ Acit nyoba ngintip dari lubang kunci di kamar itu. Kamarnya tuh bener-bener gelap, tapi ya samar-samar masih bisa kelihatan lah bentuk barang-barang di dalamnya, masih lengkap gitu. Dan ternyata secara isinya ruangannya nih lebih mirip kamar kosan aja, bukan gudang. Nah, di sini Acit tuh kaget, Bi. Karena katanya dari yang awalnya bayangan itu pada anteng kayak benda mati, tiba-tiba ada bayangan tinggi kayak badan orang, semacam kayak naik kursi atau kasur gitu. Pokoknya jadi lebih tinggi gitu lah. Terus tiba-tiba melayang aja kayak ngegantung. Di situ nggak pakai pikir panjang, Acit langsung ngedobrak pintunya berkali-kali dan akhirnya pintu ruangan itu kebuka sendiri. Pas dia lihat, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi barang-barang yang di dalamnya kayak masih lengkap gitu. Kayak kamar yang sengaja ditinggal sama penghuninya. Cuma pas dia ngelihat ke atas, Acit tuh bisa ngeh kalau di plafon atasnya itu tuh kayak ada bekas tali tambang ngegantung gitu. Nah, karena udah sebel banget sama suara lemari kedobrak-dobrak, Acit disitu langsung nyamperin lemari di situ. Dan pas dibuka, dia tuh ngelihat ada baju cewek, tapi tuh kayak udah pada kotor dan jamuran gitu. Dan pas banget di dalam rak lemari, itu tuh ada piring. Di atasnya, itu tuh ada keris, sama kayak ada sisaan daging, sama tulang ayam gitu yang udah mulai ngebusuk. Di situ Acit bener-bener udah sampai bingung banget lah sama kosannya ini. Acit langsung balik lagi ke kamarnya,
Dia sengaja nggak tidur, langsung dia packing barang-barangnya sambil dia ngekontak temen-temennya buat cari tempat nginep sementara. Ya. Pas dapet, dia langsung cabut tuh dari kosannya tanpa pamitan. Dan untungnya Acit tuh di situ belum nitipin KTP dan lain-lain. Jadi kedatangan dia di kosan itu tuh bisa dibilang belum begitu dikenal lah sama pemilik kosannya, bahkan penjaganya juga. Sampai satu hari, pas banget tuh Acit tuh ketemu sama orang pinter gitulah. Dia nggak sengaja ketemunya. Dia akhirnya mulai ngebuka lah cerita tentang kosannya dulu itu. Dan kalian tahu nggak Moibi, kata orang pinternya, katanya keris kayak gitu tuh kalau kasusnya udah ditaro bersebelahan sama daging, katanya tujuannya tuh buat tumbal. Dan katanya daging yang dilihat sama Acit yang nyisa dikit itu tuh dimakan sama si keris ini. Terus keris kayak gitu tuh nggak mungkin kalau nggak pernah dipakai buat dalam tanda kutip ngelukain target tumbalnya. Oke. Jadi mungkin bisa jadi kamar ujung itu tuh korban tumbal dari si pemilik kosannya. Entah dipakai buat ngapain ya, tapi tumbal kayak gini tuh cukup dipercaya buat kayak memperkaya diri gitu. Di sini Acit tuh sekalian nitip buat kita sampein, khususnya buat temen-temen yang emang lagi nyari kosan di Jakarta. Pokoknya harus lebih teliti lagi dan juga hati-hati. Jangan sampai nemuin kejadian persis sama apa yang dialamin.